Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bolo. Hari ini riding sore hari Bekasi Jakarta. Rutinitas kerja shift malam. Wah, depan macet nih bolo. Oke, dilanjut bolo. Macetnya untungnya nggak lama. Nggak terlalu panjang bolo macetnya. Soalnya ini hari Minggu ya. Mudah-mudahan sih jalanan lancar jaya. Waduh, bensinnya entak. Bensinnya udah di bolo, isi bensin dulu lah. Orang Jawa itu kalau bilangnya itu entak. Depan nanti ada SPBU, nanti isi dulu. Daripada nuntun ya toh, nggak lucu ya kan. Nah, sini aja bolo, nggak usah jauh-jauh. Wah, oke, standar, nggak macet. Martin Sek 70 mbak ya. Oke. Ya, makasih Pak ya. Oke, bola dilanjut. Setelah isi bensin, perut udah kenyang. Asik. Perut. Tangki udah penuh. Ngisi gak usah banyak-banyak bola, cukup 70.000 saja. Nanti kalau isi banyak-banyak kasihan yang lain gak kebagian. 70.000 sudah hampir full, kurang dikit tadi. Kurang sedikit lagi udah full. Soalnya juga nggak habis-habis banget. Hari ini cuaca cerah ya bolo. Langit kelihatan biru tuh. Mantap. Tadi keluar rumah sengaja agak majuan dikit. Biasanya kan jam 17 tepat, 17.00 itu baru keluar, kadang lebih. Ini tadi jam 16.50 keluar rumah. Ya karena memang rencana mau isi bensin dulu bolo. Saya tadi pagi mau isi bensin tuh kayak males banget, mata ngantuk ya toh. Mau isi bensin aras-arasan. Hari ini riding lewat jalur utara bolo, jalur utara. Biasanya kalau sore kan yang sering itu lah jalur tengah biasanya. Jalur tengah itu lewat Cawang lurus Pancoran. Nah situ jalur tengah tuh saya menyebutnya. Hari ini saya pengen lintas jalur utara. Asik. Utara ya nanti itu Kebun Anas ya kan. Kebun Anas terus sambil kiri Kampung Melayu naik Tebet Pancoran Kuningan. Nah udah sampai.
Ada bis pariwisata Jetran. Wis, mantap sang rajanya bolo. Wih, bis lagi. Wis, telolet. Itu kalau bocah denger itu wah seneng banget tuh bolo. Bisa joget-joget tuh. Di rumah aja kalau denger ada bis telolet gitu kan, langsung joget-joget sendiri. Soalnya rumah juga nggak jauh dari jalan raya bolo. Dari jalan raya Hankam itu paling masuk sekitar ya sekitar 15 sampai 20 meteran lah, maju dikit no. Dan nggak masuk gang, jadi kalau ada kendaraan wang-weng ya kan lapatnya huar itu ya terdengar jelas. Lala Movie. Es cendol durian. Oh, enak itu. Es cendol dicampur durian. Seger. Cendol dawet seger. Zamannya apa lala ya, cendol dawet. Sempat trending di masanya, asik. Wah, ini motor kotor banget bolo. Udah semingguan kehujanan terus. Mau dicuci ya kan, tahu-tahu hujan. Mau rencana cuci hujan, ras itu dicuci. Besok aja lah kalau mau. Besok kan pas libur kalau mau dicuci, kalau nggak mau ya wis. Tapi dulu sebelum menikah bolo, nyuci motor tuh kayak hampir setiap hari. Ya minimal tuh seminggu 3 kali itu dulu, minimal tuh. Seminggu 3 kali tuh minimal. Jadi hampir setiap hari tuh nyuci motor. Kotor dikit cuci, kotor dikit cuci, kayak gitu dulu bolo. Dan sekarang semenjak sudah punya anak istri ya toh, mau nyuci kayak gitu serempet karo anake bolo. Mending main sama bocah. Wah, rokok baru nih, aroma manis juara. Rasa apa nih? Rasa apel bolo. Juara kan ada 2 rasa ya kalau nggak salah. Jadi rasa teh sama rasa jambu. Nah, yang itu baru tuh rasa apel. Wah, perlu dicoba tuh kayaknya. Juara itu rokok kretek bolo. Jadi buat pecinta rokok kretek khususnya, nah itu juara mengeluarkan rasa baru, varian baru, rasa apel. Wih deh. Gometik ya kan, player apa ya iso to mas.
Kalau pengen motor banter, sore banter ya pakai 2 tak. Motor 4 tak diganti knalpot war. Ujung-ujung nanti ketangkep Pak Polisi ya toh. Udahlah standar aja, enak gitu. Standar internasional, asik. Bu, standar internasional itu lebih enak, lebih mantap kalau menurut saya ya. Kalau kan namanya orang kan pasti seleranya berbeda-beda. Ada yang suka racing, ada yang suka semi racing, ada yang suka standar ya. Kalau saya pribadi lebih suka standaran. Kalau dulu ya, dulu era-era tahun 2006, 2007, awal-awal megang ranking tahun 2006 itu ya gitu. Masih suka bolo mainan racing-racingan kayak gitu. Dulu ranking saya yang di kampung itu pernya itu tak ganti punya BRT dulu. Ya, pernya tak ganti BRT. Terus kampasnya pakai kampas TDR. Walah. Terus pokoknya daleman-daleman racing ya, sek racing. Karena emang era-era itu emang musim-musimnya racing-racingan bolo. Masih apa ya? Masih isih usum lah istilahnya. Musimnya musim racing-racingan. Ranking pun juga waktu itu era-eranya pakai era kolong, knalpot kolong. Jadi kayak knalpot udang, terus apa lobster apa gue, apa cuyu gue ya gue belum ada waktu itu. Dulu tuh adanya cuma knalpot kolong, kalau orang Jawa bilangnya knalpot telo lah itu. Adanya itu sama knalpot standar wes. Adanya baru itu. Ya semua knalpot itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kayak kolong itu mungkin kalau bicara kelebihan ya mungkin lebih loss ya toh, lebih loss. Buat jegok-jegokan ya kan, dot-dotan gitu enak gitu, bisa suaranya bisa loss keluar gitu. Cuman minusnya juga pasti ada. Minusnya satu, di perutnya itu kalau nggak hati-hati, kalau kena polisi tidur pasti penyok. Oke, boleh dilanjut. Sampai knalpot kolong ya tadi. Oke. Jadi kekurangannya knalpot kolong itu juga pasti ada. Pertama itu tadi ya kan, perutnya itu yang pelembungannya itu gampang penyok kalau nggak hati-hati. Itu kena lubang satu jarum, sekecil satu jarum aja, itu suaranya udah berbeda bolo. Itu udah berbeda karena udah bocor, udah mengalami kebocoran. Apalagi penyok, kena polisi tidur atau kena batu, wes suaranya jadi kayak knalpot umplung. Terus kekurangannya lagi saring apa? Corongnya itu, tutup corongnya itu kalau nggak hati-hati, kalau nggak sering-sering ngecek, itu gampang mencelat itu bolo. Saya udah berkali-kali, nggak cuma sekali dua kali, udah berkali-kali dulu corong knalpot kolong itu mencelat tuh. Kalau mencelat gitu kan, lepas gitu, lagi lari, balik lagi cariin, pasti nggak ketemu, pasti itu nggak bakal ketemu. Itu saya sudah membuktikan sendiri. Karena mungkin mencelatnya itu mungkin langsung ke pinggir atau nggak tahu kemana ya. Jadi mencelat gitu, sekali mencelat udah mental, nggak tahu kemana. Mau tekan langit atau tekan dur pohon nggak tahu lah.
Makanya kalau pakai knalpot kolong itu baiknya dikasih baut corong itu atas bawah, ya kan, jangan cuma satu. Biasanya kan cuma satu kalau bawaan dari sononya, dari pabriknya kan. Nah, kalau pesen bolo-bolo mungkin yang rindu dengan knalpot kolong, asik, mungkin bisa pakai baut dua atas bawah bolo. Jadi misalkan yang satu rampal, yang satu masih ada gitu. Jadi mengantisipasi kalau knalpot itu apa, bautnya itu jadi rampal gitu loh, apa jenenge, copot gitu loh bolo. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi knalpot kolong itu yang enak tuh yang model karat itu. Jadi yang bukan galvanis ya. Paling galvanis kan yang kayak semi chrome itu. Nah, terus yang satu lagi kan yang model karat, yang model biasa, plat biasa itu. Kalau menurut saya pribadi sih suaranya lebih enak yang biasa daripada yang galvanis. Kalau di timur itu yang enak itu knalpot kolong buatan PH Seragen bolo. Saya orang Jawa Timur, orang Ngawi, cuma kalau pesen knalpot tuh pasti di Jawa Tengah, Seragen, ya kan, terus Solo, nah, itu pakai punya Pak D Ramto itu juga enak, lumayan. Jadi knalpotnya Pak D Ramto itu kelebihannya itu kemerincing bolo, kemerincing tapi nggak bisa bengok, apa, nggak bisa dot gitu loh. Nah, jadi suara tuh suara triple, ibaratnya sound system tuh triple. Suara triple, bukan suara ngebass gitu. Tapi kalau knalpotnya buatan PH Seragen, nah itu bawahnya kemerincing gitu, bawahnya kemerincing, atasnya ngebass. Jadi bawah tring ding 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 ding, di tarik atas dot. Nah, kalau knalpot kolong yang enak seperti itu bolo. Aduh, gak macet iki. Kalau kiri aja bolo. Nah, macet lurus. Tuh kalau knalpot kolong tuh seperti itu bolo. Itu kalau menurut pribadi saya gitu ya. Kan namanya selera kan pasti berbeda, setiap orang tuh berbeda. Ada yang suka cuma kemerincing doang, ada yang suka kemerincing dan ngebass. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi yang enak knalpot kolong itu ya ada kemerincingnya juga ada ngebassnya gitu. Jadi balance atas bawah, oke, asik. Jadi pas tarikan bawah kemerincing gitu lah, buat tarikan atas atau buat geber ngedot, nah itu enak banget tuh, yakin. Dut, nah jos, rasanya tuh kayak puas gitu bolo. Pada masanya ya, pada masanya. Kalau buatan Ramto biasanya kalau saya saringannya itu tak besarin lagi, jadi saringan knalpotnya itu tak rubah. Biasanya saya ngerubah itu di bengkel knalpot Topik Banaran Seragen. Nah itu dulu seringnya di situ kalau mau servis knalpot kolong tuh. Biasanya kan ya namanya hidup di kampung ya, pasti yang kena polusi tidur lah, yang kena batu lah, penyok-penyok dikit pasti itu.
Berarti tak bawa ke si Topik itu buat benerin. Kalau orang Jawa bilangnya dikenteng nih. Dikenteng nih knalpotnya. Tapi kalau sekarang enakan pakai standaran bolo. Standar internasional itu lebih enak, lebih yahut. Mau buat harian, buat touring, oke. Buat pelan, buat kenceng, oke. Nah, namanya juga standar pabrik gitu. Pasti lebih nyaman, lebih enak. Dan tidak beresiko bolo. Nggak beresiko tutup corongnya mencelat. Ini kanan kiri ini kalau pas 17 Agustus banyak ini bolo, bambu buat itu loh, buat PNN Jambi. PNN Jambi itu bahasa Indonesia apa? Panjat Pinang. Panjat Pinang itu kalau Agustus tuh di situ kanan kiri penuh orang jualan itu pohon pinang gitu. Jadi sudah disetting, udah ada lingkarannya atas itu bolo. Jadi udah tinggal pasang aja, udah tinggal tancap, dikasih oli apa vaselin ya kan, udah jadi. Oke bolo, dilanjut lagi. Nah, itulah selera knalpot yang pernah tak punya waktu itu bolo. Era-era tahun 2006, 2007 itu, ya itu. Nah, sekarang kan emang eranya era knalpot standar ya. Knalpot lobster terus udang juga sudah pernah ada maksudnya. Kalau punya sih belum pernah. Cuma nyobain punya temen tuh ya pernah juga. Rasanya yo, kalau menurut saya pribadi sih kurang los sih. Jadi kalau kayak lobster apa udang itu kan kayak muter-muter gitu kan perutnya. Jadi kayak sedikit nahan gitu. Kurang los. Pokoknya tetap enak tuh yang standar kayak gini, enak. Ini aja saya ngelepas standar cuma main saringan aja bolo. Jadi saringan yang asli itu tak lepas itu, tak bikinin saringan sendiri. Jadi diameternya tuh sama persis kayak yang original, panjangnya bulatnya sama persis. Cuma bedanya saya nggak pakai sekat, terus gak tak bolong-bolongin bolo, jadi bulat utuh gitu kan, terus nggak ada sekatnya, udah gitu doang. Makanya suaranya kayak semi chamber gitu kan. Dimana-mana dikiranya pakai knalpot Altec. Padahal bukan Altec. Standar bro, ya kan? Standar internasional. Cuma main saringan doang. Ini kalau lurus tembusnya ke Ancol bisa, ke Tanjung Priok bisa bolo, ke Senen juga bisa. Ambil kiri sini bolo, arah Kuningan.
sebelah kiri ini setiap hari tuh kayak ada ternak kambing gitu loh bolo. Jadi kalau lewat situ ya sedikit bau perengus sedikit gitu, harus pernafasan. Asik. Apalagi kalau pas mendekati Idul Adha, wah udah baunya itu khas gitu, khas kambing. Wih, bapak motornya pink, helmnya pink, cocok. Gagah kok serba pink apa ya, rada garang-garang sidik ngono ya toh. Mungkin motor anaknya. Ini kan hari Minggu, mungkin anaknya lagi libur kerja ya toh. Terus motornya dipakai bapaknya, mungkin seperti itu bolo. Flyover lagi Saharjo Kuningan Sudirman jos. Kalau cuaca cerah kayak gini rasanya semangat gitu bolo. Tadi pagi mau pasang kamera kok malas gitu kan, mendung tadi pagi. Nah, ini sore malah makin siang makin cerah ya kan. Tadi siang panas banget di rumah bolo. Panas pol. Mungkin akan memasuki kemarau kali. Mungkin. Tapi kok seminggu belakangan kemarin kok hujan terus. Nah, ini udah masuk area daerah Tebet bolo. Daerah Tebet, Jakarta Selatan. Sore-sore gini enaknya ya riding tipis-tipis gini bolo. Ya kan. Santai aja. Kenceng-kenceng mau ngejar apa sih ya toh? Tanggal 4 rencana mau berangkat ke acara anniversary KIS itu bolo, ya di BKT. Insya Allah berangkat tanggal 4 Mei hari Minggu. Touring antar RT. Asik. Udah lama bolo nggak ada acara di daerah Jabodetabek. Terakhir kemarin itu apa ya, JJKC di Tangsel itu terakhir di situ. Dan itu pun aku juga pas masuk pagi. Jadi ya perwakilan aja teman-teman dari tim Nyamuk Nusantara berangkat. Yang penting ada yang berangkat bolo, meskipun 1 atau 2 personil ya toh, perwakilan aja. Nah, ini sebelah kanan ini Mall Kokas atau Casablanca bolo. Ada jalan layang, kalau saya menyebutnya jalur langit. Kenapa jalur langit lah? Itu salah satunya jalan layang terpanjang di Indonesia itu. Cuma ya itu motor nggak boleh masuk, hanya kendaraan roda 4 gitu bolo. Ya itu ada yang melanggar itu, itu
tidak baik itu, jangan dicontoh. Kalau ada aturannya motor nggak boleh melintas ya jangan nekat. Tapi biasanya pas turunan sana, kalau nggak pas turunan sini bola itu ditunggu bapak-bapak polisi. Jadi yang pakai roda 2 itu ditilang-tilangin. Ya udah ada pelangnya kan, motor disilang berarti kan ya nggak boleh masuk, nggak boleh melintas. Ambil kiri. Bank Megasari. Oke, ambil kiri. Waduh, ada mobil. Oke, Bolo. Video saya akhiri sampai sini. Berhubung ini udah dekat dengan kantor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jos.